Halo, perkenalkan nama saya Rara Putri Awandini dari Sains Aktuaria dengan NIM 120410009. Perkenalkan semuanya, nama saya Fani Afifah Putri, NIM 120410013, Prodi Sains Aktuaria. Hai, perkenalkan nama aku Fitri Listianingrum dari Prodi Sains Aktuaria dengan nomor NIM 120410001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrgani Rawan dari Prodi Sains Aktuaria dengan NIM 120410011. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Nur Aini, NIM 120410010, Prodi Sains Aktuaria. Hai, perkenalkan nama saya Dion Stephen Sianturi. Saya dari Prodi Sains Aktuaria dengan NIM 120410008. Apakah kalian tahu gambar ini? Kalau kalian nggak tahu, yuk tonton video pembahasannya sampai habis. Nah, pada gambar sebelumnya itu namanya pipa venturimeter. Apa sih kira-kira pipa venturimeter itu? Pipa venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan aliran zat cair. Alat ini didesain berbentuk pipa yang mengalami penyempitan diameter. Salah satu jenis pipa venturimeter ialah venturimeter dengan manometer. Manometer itu sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara di ruang tertutup. Berikut ini adalah video cara kerja pipa venturimeter dengan alat peraga. Kami dari RBL Kelompok 2 dengan judul RBL Pipa Venturimeter. Di sini kami akan memperlihatkan bagaimana cara kerja pipa venturimeter dengan alat peraga. Dan bahannya yaitu ada pipa L dan pipa 1 inci, pipa penghubung dan pipa setengah inci. Ada penutup, selang, dan plastik. Dalamnya air dan penggaris. Step Serta warna. Step pertama, siapkan air. Terlihat bahwa pada pipa besar, kenaikan air lebih kecil daripada pipa yang berukuran kecil. Ini menunjukkan bahwa luas penampang yang kecil akan dilewati air yang memiliki kecepatan yang lebih besar dibandingkan dengan luas penampang yang lebih besar. Nah, berdasarkan video yang tadi udah kita tonton, maka dapat disimpulkan bahwa tekanan fluida pada suatu luas penampang yang berkecepatan tinggi lebih kecil daripada tekanan fluida pada suatu luas penampang yang berkecepatan rendah. Inilah yang dikenal dengan prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa ketika kecepatan aliran fluida tinggi, tekanan fluida tersebut menjadi rendah. Sebaliknya, jika kecepatan aliran fluida rendah, tekanannya menjadi tinggi. Jadi, semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya makin kecil, dan sebaliknya, makin kecil kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka semakin besar tekanan. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Hukum ini diterapkan pada zat cair yang mengalir dengan kecepatan berbeda dalam suatu pipa. Berikutnya, Fitri akan jelasin bagaimana rumus dari venturimeter dengan manometer.
Venturimeter fluida yang mengalir dalam pipa mempunyai massa jenis ρ. Kecepatan fluida mengalir pada pipa sebelah kanan, maka tekanan pada pipa sebelah kiri lebih besar. Perbedaan tekanan fluida di dua tempat tersebut diukur oleh manometer yang diisi dengan fluida dengan massa jenis ρ, dan manometer menunjukkan bahwa perbedaan ketinggian permukaan fluida di kedua sisi adalah H. Dengan persamaan Bernoulli didapatkan rumus kecepatan aliran fluida yaitu V1 sama dengan akar dari 2GH per A1 per A kuadrat dikurang 1. Hubungan antara kecepatan aliran dengan perbedaan ketinggian adalah berdasarkan hukum Bernoulli, jadi semakin besar tinggi permukaan, semakin besar kecepatan aliran fluida. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan aliran fluida pada pipa Venturi adalah: yang pertama, luas permukaan pipa; yang kedua, tekanan; yang ketiga, kecepatan gravitasi dan selisih tinggi permukaan. Dari tadi kita udah banyak banget nih ngebahas apa sih pipa Venturimeter itu dengan rumusnya juga. Nah, sekarang kita akan ngebahas keunikan dan kekurangan alat pipa Venturimeter beserta saran dan analisis pengembangannya ke depan. Keunikan alat Venturimeter memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan alat Orvis dan nosel aliran. Kelebihan-kelebihannya antara lain, dengan pemasangan dan kalibrasi yang tepat, maka Venturi memiliki ketelitian yang paling tinggi di antara semua pengukuran aliran yang memiliki metode pengukuran serupa, yaitu nosel aliran dan Orvis. Mempunyai penurunan tekanan yang sama, lebih kecil pada kapasitas yang sama. Dapat pengukuran debit besar, jauh dari kemungkinan tersumbat kotoran, mengukur cairan yang mengandung endapan padatan atau disebut dengan solid, dapat digunakan untuk pengukuran fluida dengan aliran yang kecil. Venturimeter tidak hanya memiliki keunikan atau kelebihannya, tetapi juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari alat Venturimeter ini adalah lebih mahal harganya, sulit dalam pemasangan karena panjang, tidak tersedia pada ukuran pipa di bawah 6 inci, dan memerlukan ruangan yang besar dan rasio diameter trutnya dengan diameter pipa tidak dapat diubah. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan percobaan yang sama, diharapkan untuk lebih memahami konsep materinya agar tidak mempersulit dalam melakukan percobaan, dan harus memahami dan mengetahui cara menggunakan alat ukuran agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan data, serta mencegah timbulnya rembesan-rembesan air pada sistem Venturimeter. Nah, pembahasannya berakhir sampai di sini. Sekarang kalian udah tahu dong apa sih pipa Venturimeter itu? Dan makasih banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, Subscribe dan share video ini.